Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usatun Hasanah Pasaribu, semester 4, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di video kali ini saya akan membahas Kitab Sunan Al-Baihaqi. Baik, yang pertama saya akan membahas biografi Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi bernama lengkap Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khazraujirdi Al-Baihaqi. Beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun 384 Hijriah di Baihaq, sebuah wilayah di sekitar Naisabur. Beliau dikenal sebagai ulama besar dalam bidang hadis, fikih dan ilmu usul fikih, serta pembela utama mazhab Syafi'i. Sejak muda beliau menuntut ilmu ke berbagai kota seperti Baghdad, Makkah dan Hijaz, serta berguru kepada lebih dari 100 ulama, termasuk Imam Al-Hakim. Kecerdasan dan ketekunannya menjadikannya sebagai salah satu tokoh ilmuwan Islam paling produktif. Dengan karya yang mencapai hampir 1000 jilid, kitab terkenalnya adalah Sunan Al-Kubro yang menjadi rujukan penting dalam hukum Islam. Imam Al-Baihaqi juga dikenal sebagai pribadi yang zuhud, waro' dan rendah hati. Beliau wafat pada 10 Jumadil Awal tahun 458 Hijriah dan dimakamkan di tempat kelahirannya. Para ulama menilai beliau sebagai sosok yang tidak hanya ahli hadis, tetapi juga pemikir besar yang menyatukan antara ilmu riwayah dan dirayah. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, Imam Al-Baihaqi memulai rihlah ilmiahnya sejak usia 15 tahun. Ia belajar kepada banyak ulama besar di berbagai daerah seperti Khusaran, Baghdad, Makkah, dan Madinah. Di antara gurunya adalah Abu Al-Hasan Al-Alawi, Imam Al-Hakim, dan Nasr Al-Umari. Beliau dikenal sangat tekun dan cerdas, hingga menghasilkan karya-karya yang mencapai hampir 1000 jilid. Murid-muridnya juga berasal dari berbagai daerah, termasuk anak dan cucunya sendiri, serta ulama besar seperti Abu Al-Ismail Al-Ansori dan Abu Ma'ali Al-Farisi. Di antara karya-karya Imam Al-Baihaqi yang terkenal adalah Sunan Al-Kubro yang terdiri dari 10 jilid, Syu'ab Al-Imam, Dalail An-Nubuwah, Al-Asma wa Al-Sifah, Ma'arif As-Sunnah wa Al-Athar, serta Manaqib Asy-Syafi'i. Karya-karyanya bukan hanya mengumpulkan hadis, tetapi juga mengandung penjelasan hukum, tarjih dalil, serta pandangan fikih yang mendalam, menjadikannya sebagai panduan antara kitab hadis dan kitab fikih. Dalam setiap karya, tampak kecermatan Imam Al-Baihaqi dalam mengklasifikasikan hadis, menyusun sistematika, dan mempertahankan kualitas sanad. Selanjutnya, latar belakang penyusunan dan penamaan kitab Sunan Al-Baihaqi. Kitab ini disusun oleh Imam Al-Baihaqi, seorang ulama mazhab Syafi'i, untuk membela pendapat mazhabnya dengan mengumpulkan dalil-dalil hadis yang kuat. Al-Sunan Al-Kubro, nama lain kitab ini, menjadi rujukan penting dalam fikih Syafi'i karena menggabungkan hadis dengan analisis hukum atau istidlal. Kitab ini juga berfungsi sebagai fikih muqaran atau perbandingan hukum dengan menampilkan perdebatan dalil dan penilaiannya. Kitab ini lebih dikenal sebagai Al-Sunan Al-Kubro atau Sunan Besar karena cakupannya yang luas, lebih dari 21.000 hadis, dan sistematika yang mengikuti Mukhtasar Al-Muzani, sebuah kitab fikih Syafi'i. Nama ini juga yang membedakannya dari karya Al-Baihaqi lainnya seperti Al-Sunan Al-Sughra atau Sunan Kecil. Kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fikih dimulai dari Thaharah hingga Muamalah, dan sering disebut sebagai pelopor corak fikih Syafi'i dalam literatur hadis. Selanjutnya, isi kitab Sunan Al-Baihaqi. Kitab Sunan Al-Baihaqi atau Sunan Al-Kubro berisi kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW yang disusun berdasarkan bab-bab fikih dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat lebih dari 21.000 hadis, mencakup hadis marfu, yaitu sampai kepada Nabi, mauquf yaitu sampai kepada sahabat, dan maktu sampai kepada tabi'in. Selain hadis, Al-Baihaqi juga menyertakan penjelasan hukum, perbandingan pendapat ulama, serta dalil-dalil pendukung untuk memperkuat argumen fikih. Kitab ini terdiri dari 28 bab utama, dimulai dari At-Thaharah, bersuci, hingga Al-Makatib, surat-surat, dengan pendekatan sistematis yang menggabungkan hadis dan analisis fikih.
Keunggulannya terletak pada ketelitian sanad, keseimbangan antara riwayat dan pemahaman hukum, serta fungsinya sebagai rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir, penilaian para ulama terhadap kitab Sunan Al-Baihaqi. Kitab Sunan Al-Baihaqi atau Al-Sunan Al-Kubro mendapat pujian tinggi dari para ulama karena kedalaman ilmunya dan ketelitian dalam penyusunannya. Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa Imam Al-Baihaqi memiliki kemampuan ijtihad yang luar biasa berkat penguasaannya yang mendalam terhadap berbagai disiplin ilmu, termasuk hadis dan fikih. Beliau bahkan digambarkan sebagai ulama yang menutup pintu bagi generasi setelahnya dalam hal pengumpulan dan analisis teks-teks keislaman. At-Taj As-Subki memuji Imam Al-Baihaqi sebagai salah satu imam besar kaum muslimin, seorang hafiz penghafal hadis yang zuhud, warok, dan gigih membela mazhab Syafi'i. Ulama lain seperti Yaqut Al-Himawi dan Ibnu Nasir menyanjungnya sebagai tokoh yang sulit dicari tandingannya dalam hal hafalan dan keteguhan berpegang pada sunnah. Ibnu Al-Jauzi dan Al-Sam'ani juga menekankan keistimewaan Al-Baihaqi dalam menggabungkan ilmu hadis dan dengan pemahaman fikih, menjadikan karyanya rujukan utama. Secara keseluruhan, Sunan Al-Baihaqi diakui sebagai karya monumental yang mencerminkan ketinggian ilmu penulisnya dan menjadi warisan berharga dalam tradisi keislaman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.